Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian yang lagi dalam keadaan lemas, admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul The Shape of Water. Film drama fantasi romantis ini dirilis di tahun 2017. Film memperoleh nominasi 13 Academy Award dan memenangi 4 piala tersebut, yakni untuk kategori Production Design Terbaik, Original Score, Director, dan Best Picture. Wow! Film disutradarai dan diproduser oleh sutradara terkenal Guillermo del Toro, menambah pundi-pundi piala Academy Award bagi dirinya yang sebelumnya pernah dia raih di film Pan Labyrinth. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali pada tahun 1962, selama Perang Dingin, di Baltimore, Maryland, hidup seorang wanita yang bisu dan berkomunikasi melalui bahasa isyarat bernama Elisa Esposito. Dia tinggal ngekos di kamar yang berada di atap gedung bioskop. Dia juga memiliki bekas luka di lehernya yang dia punya sejak masih bayi. Elisa memiliki tetangga, seorang pelukis paruh baya bernama Giles, yang dapat mengerti bahasa isyaratnya Elisa. Mereka berdua berteman cukup dekat dan sering nonton TV bersama-sama. Tiap hari, setelah menjalankan rutinitas di kosnya, Elisa pergi bekerja. Dia pergi berangkat kerja menggunakan bus yang menuju ke laboratorium rahasia pemerintah bernama OCCEM. Di sana, dia bekerja sebagai seorang pembersih atau OB lah ya sebutannya. Dan dia memiliki rekan kerja yang bernama Zelda, yang dapat mengerti juga bahasa isyaratnya Elisa. Di lab itu, kepala sekuritinya bernama Fleming, dan tampaknya hari itu dia bertugas untuk mengawal kedatangan objek suatu percobaan yang dibawa oleh Kolonel Richard Strickland. Elisa dan Zelda yang kebetulan sedang bebersih di sana melihat kedatangan objek percobaan itu. Keesokannya, Elisa dan Giles pergi ke sebuah restoran. Di sana, Giles memesan kue pie. Padahal, maksud sebenarnya Giles datang ke sana adalah hanya untuk dapat bertemu penjaga kasir pria di sana, karena Giles adalah seorang homo. Dan pie yang dipesan oleh mereka tidak pernah dimakan karena rasanya sungguh enak. Keesokannya, seperti hari rutinitas biasanya, kembali bekerja di lab. Dia dan Zelda kebagian shift untuk membersihkan toilet pria di hari itu. Saat mereka sedang bebersih, Kolonel Richard masuk ke toilet dan berkenalan dengan mereka sambil memamerkan tongkat security listriknya yang bersimbah darah. Malam itu tiba-tiba terjadi keributan di lab. Kolonel Richard tampak bersimbah darah. Fleming memanggil Elisa dan Zelda untuk membersihkan noda darah di lantai lab. Di tengah membersihkan, Elisa menemukan potongan jari Kolonel Richard yang putus. Zelda pun pergi dari sana untuk memanggil bantuan. Sendirian di lab itu, Elisa melihat objek percobaan di dalam tabung besar yang tampak seperti sebuah makhluk amfibi berbentuk manusia. Pulang ke rumah, Elisa menceritakan kejadian di kantor dan makhluk yang dia lihat itu kepada Giles. Giles pergi membawa karyanya untuk dijual, namun tampaknya pembelinya yang merupakan mantan bosnya dahulu belum puas pada karyanya Giles. Keesokannya, Elisa diam-diam masuk lagi ke lab untuk bertemu makhluk amfibi itu. Kita namakan saja si Lele lah guys ya. Dan kali ini si Lele tidak berada di dalam tabung, tapi berada terikat di dalam kolam percobaan. Elisa menawarkan sebutir telur kepada si Lele. Setelah mengambilnya, si Lele kembali nyemplung ke dalam kolam. Richard memanggil Elisa dan Zelda di kantornya. Di sana, Richard berterima kasih kepada Elisa karena menemukan potongan jarinya yang putus dan dapat dijahit kembali.
Richard juga memberitahu mereka bahwa kerjaan mereka hanya bebersih di lab dan jangan ikut campur pada objek percobaan yang mereka lihat. Richard lalu pulang ke rumah dan karena pekerjaan di malam hari, dia hanya dapat bertemu sebentar dengan anak-anaknya di pagi hari sebelum sekolah. Dan di pagi hari juga dia baru bisa pafu-pafu bersama istrinya. Elisa diam-diam terus menemui si Lele, berusaha berteman dengannya. Elisa terus membawakan si Lele telur dan juga memperdengarkan lagu melalui piringan hitam yang dibawanya. Hari demi hari dia gonta-ganti lagu yang diperdengarkan. Dan suatu hari, seorang profesor bernama Dr. Robert diam-diam melihat apa yang dilakukan oleh Elisa. Dr. Robert ternyata adalah mata-mata Rusia yang bernama asli Dimitri. Dia selalu diam-diam melaporkan perkembangan penelitian si Lele kepada pimpinan Rusianya. Namanya juga saat itu kan lagi eranya Perang Dingin guys, yang mana merupakan persaingan antara Amerika dan Rusia. Rusia butuh segala info untuk dapat unggul dalam segala hal dari Amerika. Di hari itu Dr. Robert melaporkan ke pimpinannya perihal si Lele yang dapat berkomunikasi dengan Elisa melalui isyarat dan musik. Keesokannya, Elisa dan Zelda mendapat giliran di bagian laundry. Di sana mereka mencoba merokok sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh keamanan, karena di tempat yang tidak terjangkau oleh kamera security. Saat Elisa memasuki lab untuk menemui si Lele, dia bersembunyi dan mendapatkan si Lele sedang disiksa oleh Richard karena sudah memutuskan jarinya. Tak lama, datang Jenderal Angkatan Darat Amerika bernama Hoyt, atasannya si Richard. Richard meminta izin kepada Jenderal Hoyt untuk membedah si Lele. Dr. Robert berada di tempat itu melihat si Lele yang cedera karena siksaannya Richard, dan dia mohon kepada Jenderal Hoyt untuk tidak membedah si Lele. Namun tampaknya keputusan untuk membedah dan mempelajari si Lele sudah diputuskan oleh Jenderal Hoyt. Elisa yang diam-diam menguping menjadi sedih. Elisa pulang ke rumah dan berdebat dengan Giles agar dapat membantunya menolong si Lele. Walaupun Elisa sudah berusaha menjelaskan, namun Giles tetap tidak mau membantu Elisa karena dianggap idenya sudah gila. Dia pun meninggalkan Elisa di kos dan pergi untuk kembali menjual karyanya yang sudah direvisi. Giles kembali bertemu dengan ex-bosnya, namun dia dikecewakan karena karya yang direvisi tetap ditolak. Dia pun pergi ke restoran Pai. Dia curcol kepada si pria penjaga kasir. Giles tidak sengaja memegang tangan si penjaga kasir. Pria itu kaget dan mengusir keluar Giles dari restorannya, serta mengatakan jangan pernah datang kembali. Karena penolakan-penolakan itu, Giles yang merasa hanya Elisa tempat dia bersandar, akhirnya bersedia membantu Elisa. Dr. Robert memberitahu pimpinan Rusianya mengenai pembedahan si Lele. Pimpinannya memberikan Dr. Robert peledak sikring untuk mensabotase kamera keamanan lab dan sebuah suntikan untuk mematikan si Lele yang dapat menghancurkan organnya agar tidak dapat dipelajari oleh Amerika. Richard yang merasa karir dan posisinya terus naik berkat dukungan Jenderal Hoyt pergi membeli mobil Cadillac terbaru. Sementara itu, Elisa dan Giles mengatur strategi untuk mengeluarkan si Lele dari lab menggunakan mobil laundry dan kartu pengenal palsu. Hari H pun tiba. Elisa menunggu hingga semua karyawan bagian pembersih pulang. Dia lalu diam-diam mengalihkan arah kamera security. Dr. Robert melihat kamera yang teralihkan dari TV di ruangan Richard. Dia mencurigai ada sesuatu. Elisa memakai gerobak laundry untuk menolong si Lele. Aksinya ketahuan oleh Dr. Robert. Namun Dr. Robert malah membantunya, karena dia pun tidak mau objek penelitiannya sia-sia begitu saja. Dr. Robert juga menaruh bom peledak sekring untuk mematikan kamera keamanan. Aksinya Elisa juga ketahuan oleh Zelda. Zelda berusaha mengingatkan Elisa akan tindakannya. Melalui kamera keamanan, Richard melihat Giles datang menggunakan mobil laundry yang palsu. Beruntung kamera mati pada waktunya, dan security berhasil dilumpuhkan dengan suntikan penghancur organnya Dr. Robert. Si Lele pun dipindahkan ke mobilnya Giles.
Setelah semuanya aman, Giles dan Elisa pergi dari sana setelah sempat menabrak mobil Cadillac barunya Richard. Richard yang berusaha menyergap terlambat dan hanya mendapati mobil barunya sudah rusak. Kembali ke kos, Elisa segera meletakkan si lele yang sudah ngap-ngapan di bathtub yang berisi air dan diberi garam. Si lele pun selamat, usahanya Elisa dan Giles berhasil. Elisa berencana untuk melepaskan si lele di kanal terdekat saat hujan lebat dan memungkinkan akan aksesnya ke laut. Esokannya, Elisa kembali bekerja di lab dan berperilaku normal. Richard lalu menginspeksi seluruh karyawan, tak ketinggalan sampai bagian kebersihan. Dia menginterogasi Elisa dan Zelda. Mereka berusaha berbohong dan mengatakan tidak mengetahui apa-apa mengenai hilangnya si lele. Di kos, saat Giles tertidur, si lele keluar jalan-jalan melihat isi kos. Dia bertemu kucing peliharaannya Giles. Giles terbangun dan melihat si lele memakan kucingnya. Si lele kabur setelah sempat melukai tangannya Giles. Elisa pun ditelepon Giles dan dia buru-buru pulang ke kos. Elisa mencari keberadaan si lele dan mendapatkan si lele sedang terpesona menonton bioskop di lantai bawah. Elisa pun mengajari si lele agar tidak melukai kucing. Si lele juga minta maaf kepada Giles dengan menyentuh kepala dan luka di tangan Giles. Richard menginterogasi Dr. Robert di kantornya, namun dia juga tidak menemukan info apa-apa dari Dr. Robert. Elisa semakin dekat hubungannya dengan si lele. Dia pun akhirnya berhubungan seksual dengan si lele. Zelda yang mendengar hal itu kaget dan bertanya bagaimana caranya mereka bercinta. Elisa pun menjelaskannya. Pimpinan Rusianya Dr. Robert menemuinya dan bertanya apakah si lele sudah dimusnahkan. Takut dan terancam, Dr. Robert berbohong mengatakan si lele sudah mati. Beruntung mereka percaya. Suatu hari, Elisa mempunyai ide gila untuk bercinta. Dia memenuhi seluruh ruangan kamar mandi dengan air, sehingga mereka dapat bercinta sambil berenang. Giles terbangun setelah teriakan pemilik gedung yang menggedor kamar Elisa, dan dia mendapatkan Elisa sedang bercinta di kamar mandi. Giles lalu menceritakan kepada Elisa mengenai kemampuan ajaib si lele. Rambut botaknya Giles dapat tumbuh kembali, dan luka di tangannya pun sudah hilang berkat sentuhannya si lele. Jenderal Hoyt tiba-tiba datang ke kantornya Richard. Dia kecewa kepada Richard akan kejadian hilangnya si lele dan memberitahu bahwa Richard memiliki waktu 36 jam untuk menemukan si lele atau karir dan hidupnya akan berakhir. Musim hujan sudah tiba dan besok adalah hari pelepasan si lele. Elisa makan malam bersama si lele sambil membayangkan kalau saja Elisa dapat berbicara, dia akan berdansa dengan si lele dan berkata bahwa betapa besar Elisa sangat mencintainya. Kondisi si lele sakit karena lama tidak berada di air laut yang murni. Elisa dan Zelda berusaha menghubungi Dr. Robert. Namun ternyata Dr. Robert sudah dipindah tugaskan oleh pimpinan Rusianya karena tugasnya sudah dianggap berakhir. Dr. Robert ditembak oleh salah satu anak buah pimpinannya. Namun Richard hadir di sana dan menembak mati si anak buah. Richard ternyata membututi Dr. Robert dan menyadari Dr. Robert adalah mata-mata dari Rusia. Richard pun menyiksa Dr. Robert untuk mengaku, dan Dr. Robert mengungkapkan bahwa karyawan bagian kebersihanlah yang membawa si lele. Richard datang ke rumah Zelda dan tidak mendapatkan si lele di sana. Suaminya Zelda memberitahu bahwa si lele berada di rumah Elisa. Richard pun segera menuju ke sana. Zelda segera menelepon memberitahu Elisa. Richard yang emosi menggeledah dan mendapatkan kamar Elisa yang sudah kosong. Namun dia menemukan catatan di kalender mengenai di mana dan kapan si lele akan dilepaskan. Di kanal, Elisa dan Giles mengucap selamat tinggal kepada si lele. Mereka sangat sedih sekali. Namun tiba-tiba Richard hadir di sana. Dia menjatuhkan Giles dan menembak mati si lele dan Elisa. Si lele dengan kemampuan ajaibnya berhasil menyembuhkan diri. Si lele pun akhirnya menebas lehernya Richard dan membunuhnya.
Film diakhiri dengan si lele membawa Elisa dan melompat ke dalam kanal. Sambil berenang, si lele menyembuhkan Elisa. Luka di leher Elisa berubah menjadi insang. Keduanya pun berpelukan dan bahagia selamanya. Demikian alur cerita film The Shape of Water. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah, ternyata perlu film yang agak susah masuk di nalar dan akal sehat untuk dapat meraih Academy Award, guys. Jadi silakan kalian mau coba. Kisah cinta antara tukang cuci kolor dan seekor dugong contohnya. Siapa tahu kalian jadi pemenang Academy Award berikutnya. Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys. Oh, I never wanna let you go. Don't